Oke, teman-teman semua udah melihat ini adalah sebuah virtual tour. Ini adalah di Danau Beratan, Bali. Ini anggap aja VR. Ini di Danau Beratan, Bali. Nah, yang dibilang uang 50.000 itu di sini. Agak ngelek ya. Maaf, maaf, maaf. Kapasitasnya agak berat ini. Nah, ini adalah candi apa? Ada yang tahu ini candi apa? Atau apa? Ada yang tahu nggak? Ini Bedugul, Danau Beratannya. Biasanya kalau di sini ada main kapal-kapalan, bebek-bebekan di danau ini. Nah, ini namanya virtual tour ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat keadaan sekitar. Biasanya di sini tuh, kita lihat ke bawah. Sepertinya dia pakai kamera Google ini. 360. Oke. Terus teman-teman kalau ketika datang ke Bedugul ini apa yang mau teman-teman lihat? Kalau teman-teman seorang wisatawan alosentris yang belum pernah ke sini, apa yang teman-teman mau lihat dari Danau Bedugul ini? Sorry, Danau Itu Pak, Beratan. Danau Beratan, sorry, sorry. itunya Pak yang di Pura 50.000. Oh, ini Pura 50.000 ini. Iya, Mau foto di sini? waktu itu saya nggak di situnya. Oh, semoga kalian perpisahan kelas 3 bisa ke Bali ya. Amin, amin. Pandemi selesai gitu. Oke, sekarang saya mau ajak teman-teman ke sebelahnya Danau Beratan. Apa yang teman-teman tahu sebelahnya Danau Beratan ada apa? Kita ke Gunung Batur. Ada yang tahu Gunung Batur? Belum belum tahu Pak. Oh, atau nggak usah ke Gunung Batur. Kita ke Ubud. Ada yang pernah ke Ubud nggak? Ubud di Bali? Belum Pak. Belum. Kita lihat. Saya kasih virtual tournya sama teman-teman ya. Oke. Udah bisa terlihat virtual tournya? Sudah Pak. Nah, ini di teras sharingnya ya. Nah, ini live orang apa video dan ini ada bapak-bapak lagi mengangkat apa ya? Padi ya. Ini padi apa jagung ini? Tadi Jagung. jagung Pak, itu Pak, jagung. Jagung kok padi. Ini adanya di mana ini ayo? Oh, ini lagi di kapal. Oh, ini ada lumba-lumbanya di ini. Tuh saya lupa. Di dekat Nusa Penida. Nah, semoga pandemi berlalu, kita bisa jalan-jalan ke Bali. Ini dari Gunung Batur. Nah, apa yang teman-teman
lihat tadi? Apa yang bisa teman-teman lihat? Pemandangan yang sangat indah, Pak. Pemandangan yang sangat indah. Bali itu apa yang dijual Bali sebenarnya? Ada yang bisa tahu? Kita sekarang, tadi ada yang siapa? Si Distira ada yang bilang shock culture ya, shock culture budaya. Kita lihat budayanya di Bali. Ini adalah budaya. Ada yang tahu nama tariannya apa? Tari kecak. Ini keindahan budaya di sini. Namanya tari kecak ya. Lihat ini coba ini. Oke, selesai. Si Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa yang bisa disimpulkan Hakim? Ada Hakim di sini? Kim? Ya, Pak. Apa yang bisa kamu simpulkan dari video tadi, virtual tour tadi? Dari Bali. Itulah namanya atraksi ya, daya tarik. Nah, kalau ditanya simpulkan itu apa? Yang tadi saya tampilkan adalah sebuah daya tarik wisata, adalah sebuah atraksi budaya, dan adalah suatu atraksi alam. Destinasi yang bekerja melayani kita wisatawan untuk menciptakan apa ya namanya ya, rasa ingin tahu, rasa bersyukur kalau kita sudah sampai di sana, sudah senang melihatnya. Pasti misalnya saya mau tanya ya sama Cindy, mana Cindy? Halo Cindy. Cindy, kalau kamu tiba-tiba sekarang dapat tiket ke Bali, apa perasaanmu? Senang, Pak. Bersyukur nggak? Bersyukur banget. Apa yang kamu lakuin sebagai wisatawan? Akan berkunjung ke tempat-tempat wisata di Bali, Pak. Foto-foto? Iya, terus pasti. atraksi di Bali. Oke, itulah pariwisata bekerja. Bagaimana memuaskan para pengunjungnya, nah, menjadi suatu kenangan. Teman-teman yang sebagai jadi insan pariwisata maupun perhotelan, teman-teman juga pasti akan bekerja untuk melayani para tamu.
Di sini teman-teman bekerja sebagai SDM-nya, sumber daya manusianya di bidang pariwisata perhotelan. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Saya akan share ke bab berikut. Kita masuk ke bab 2. Materinya itu adalah motivasi perjalanan. Ini nyambung. Dari materi ke materi menyambung ini ya. Kita buka lagi buku kita. Bab 2, kita udah masuk ke bab 2. Si Naisya tolong dicatat ya. Segala hari ini, apanya pelajarannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke bab 2, nanti kalian buka buku di perpustakaan digital. Kalian tulis soal dan jawabannya masing-masing. 10 nomor dan 5 esai. Kalian kirim ke melalui JCR nanti ya. Ada di halaman berapa nih? 11. Halaman 11 buku e-book ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Bab 2 itu menjelaskan tentang motivasi perjalanan. Nah, motivasi perjalanan itu ada apa aja nih? Ada pengertian, manfaat, tujuan, pola, klasifikasi, faktor-faktor, dan bentuk motivasi perjalanan. Saya minta Panca Putra baca Panca. Di sini. Macam-macam wisata. Burem, Pak. Zoom aja, Zoom. Di Zoom bisa itu. Ya. Udah kelihatan? Bisa. Nah, baca dari A sampai F. Kita bahas ini dulu. Wisata budaya. Wisata budaya adalah wisata yang menawarkan budaya, adat istiadat lokal. Yang meliputi kebiasaan, upacara, tarian, lagu, dan bahasa daerah. Contoh, upacara Tabot, Bengkulu, Festival Budaya Ondel-Ondel, Lompat Batu, Buku Lontar Bali, dan Masak Batu Jayapura. Wisata pendidikan. Ingin melihat cara kerja dan cara hidup, the way of life. Rakyat di negara lain ingin melihat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara lain, mendapatkan rasa saling mengerti dan penemuan-penemuan baru ataupun terobosan-terobosan baru. Wisata alam. Wisata alam menawarkan keaslian dan kelestarian alam di suatu daerah. Dalam wisata alam dapat dilakukan hiking, trekking, outboard, berkemah, penelitian, dan lain sebagainya. Wisata bahari. Wisata bahari adalah wisata yang menggunakan air sebagai wahana utama seperti di laut. Kelihatan, Pak. Utama seperti laut, pantai, atau danau untuk kegiatan berenang, memancing, berselancar, dan lain sebagainya. Wisata sejarah. Burem, Pak. Wisata sejarah adalah wisata yang menawarkan wisata dengan nilai-nilai sejarah dan situs atau monumen bersejarah yang dimiliki suatu daerah. Contoh, monumen nasional, monumen Ambarawa, dan Candi Borobudur. Wisata religi. Jenis wisata religi adalah wisata yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Contoh, umroh ke Mekah dan Madinah, umat Muslim, dan kunjungan ke tempat-tempat suci Kristen dan Yerusalem. Ya, Pak. Oke, itulah sebuah motivasi perjalanan ya. Tadi kita udah bahas kalau kayak ke Bali, salah satunya adalah wisata budaya. Bagaimana kita bisa melihat tarian kecak. Atau kamu ke Jogja, lihat keraton budayanya. Tapi kalau kamu mau wisata pendidikan atau the way of life yang membuat terobosan penemuan-penemuan baru, wisata pendidikan itu banyak. Museum, itu pendidikan salah satunya. Lalu iptek, itu salah satunya. Taman Nusa Bali, kalau di Jakarta Taman Mini.
Kalau ke Papua sana wisata alam. Kalau ke apa yang di Manado itu saya lupa yang menyelam di Manado namanya. Itu bisa wisata bahari. Atau kamu ke daerah-daerah yang dulu bekas peperangan, benteng di Penogoro atau bekas meriam ini, meriam itu wisata sejarah. Kalau wisata religi agama. Nah, teman-teman di sini kalau berwisata mempunyai tugas wisata masing-masing. Ada 4 motivasi perjalanan, yaitu motivasi mempunyai sifat fisik, motivasi budaya dan keinginan, motivasi sosial, serta yang terakhir adalah motivasi berfantasi. Nah, ini dia nih. Manfaat perjalanan itu adalah salah satunya sebagai sarana mengembangkan wawasan. Perjalanan wisata berfungsi sebagai perasaan bebas, realisasi diri, membuat hidup lebih bahagia. Ada di sini yang jalan-jalan tapi malah stres. Biasanya orang tua itu, aduh anaknya jajan lagi, aduh oleh-oleh mamahnya beli, bapaknya bisa pusing tuh. Aduh, belum nenek udah nitip. Aduh, tetangga lagi. Kenapa gue buat SW ya tadi ya? Aduh, nitip oleh-oleh dong. Biasanya itu yang jalan-jalan stres. Biasanya gara-gara pengen foto. Misalnya Cindy. Hai guys, gue lagi di Bali nih. Gitu misalnya. Tahu-tahu yang bolos SW, SG-nya banyak. Wah, ingat temen ya. Ingat temen. Gian lagi jalan-jalan ingat temen. Lagi susah nggak ingat temen. Itu contoh kalau nggak bahagia. Tapi kalau kita merelaksasikan diri secara bebas, merealisasikan diri, membuat bisa bahagia, itulah tujuan wisata yang sebenarnya. Manfaatnya. Kalau tujuannya adalah contohnya yang pertama, psychological needs, yaitu kebutuhan psikologis. Kayak saya kebutuhannya itu jalan-jalan. Karena saya orang pariwisata, salah satu kebutuhan saya adalah jalan-jalan. Yang kedua ada the needs of security land, safety atau kebutuhan keselamatan, rasa aman. Saya pengen aman, jadi saya naik maskapai pesawat nggak mau yang abal-abal, harus yang bagus, keretanya harus yang eksekutif misalnya begitu. Nggak mau yang ekonomi, banyak copet, nggak aman, misalnya gitu kan. Atau naik bis, saya nggak mau bisnya yang nggak Lorena kalau ke Bali. Kalau Lorena ke Bali itu cepat, aman, jangan naik Kopaja, nggak nyampe-nyampe nanti. Kalau Kopaja nyampenya Depok Kampung Rambutan, itu ada copet lagi di situ. Nggak aman jadinya. Itu contohnya. Atau ada the survival needs. Atau dia maunya mencintai diri sendiri, apa ya, kalau backpacker lah, survival maunya nyusahin diri sendiri lah. Nggak mau yang mewah-mewah. Kalau bisa BM, ada truk jempolnya diginin. BM naik bak belakang. Atau ada the needs to development, one's own potential atau kebutuhan pengembangan diri. Banyak tujuannya, tergantung dari kalian. Ketika kalian ingin berwisata, contoh deh kalau anak muda ya, itu ke Curug yuk naik motor touring. Biasanya begitu. Apalagi yang baru punya SIM, gaya-gayaan. Biasanya nggak punya SIM juga lebih gaya daripada nggak punya SIM. Yang punya. Jadi biasanya itu adalah the needs for change. Atau new experience, kebutuhan akan pengalaman. Dia punya cerita di suatu hari nanti. Gue pernah ke puncak, belum punya SIM, gue berani ke puncak. Lewat Bukit Pelangi. Nah, biasanya tuh anak-anak muda tuh kayak gitu tuh. Tahu saya, jangan ketawa Rizky saya tahu. Biasanya seperti itu. Atau di Stira belum tahu ya, di sini ada Bukit Pelangi ya di Stira ya. Teman-teman nih yang Depok nih ajak nih si di Stira nih, nggak tahu nih ada Bukit Pelangi di sini nanti nih. Nggak tahu, Pak. Oh, di sini ada Bukit Pelangi, keren Bukit Pelanginya. Sampai ada bidadari 7 surga ada di situ. paling ini anak-anak zaman sekarang kalau mau ke puncak harus ke Bukit Pelangi.
itu adalah sebuah experience, kebutuhan akan pengalaman. Masih banyak lagi pola pengeluaran, dan ini masih di pertemuan berikut. Kita hanya sampai pelajarannya sampai tujuan perjalanan. Kita bahas yang di sini ya. Ada perjalanan umum, ada perjalanan wisata. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ada perjalanan umum, ada perjalanan wisata. Kalau perjalanan umum mendapatkan upah dari perjalanan yang dilakukan. Kalau namanya itu traveler. Kalau perjalanan wisata namanya turis, jangan balik ya. Kalau finansialnya, kalau traveler itu mendapatkan upah dari perjalanan yang dilakukan. Kalau turis membelanjakan uang selama perjalanan. Kalau traveler one way tiketnya, ya. Kalau turis selalu pulang pergi, return. Kalau rutenya mengutamakan cepat berangkat dan pulang dengan rute yang sama, itu traveler. Kalau turis, ya kamu pergi boleh naik itu, pulang naik yang lain, mau transit ke yang lain juga boleh. Kalau perusahaannya traveler itu hanya menjual tiket perjalanan. Kalau perusahaan turis menyediakan hotel, tiket, objek masuk, makan, dan sebagainya. Kalau tujuan perjalanan, biasanya ya, kalau traveler itu dagang, obat, peneliti, bekerja. Kalau turis ya biasanya bersantai-santai, holiday, sama keluarga. Biasanya itu. Nah, dari sini teman-teman harus bisa mendeskripsikan diri kalian. Kalian ini traveler atau turis? Nggak boleh beda, nggak boleh sama, harus beda. Nanti saya setengah-setengah nih Pak, apa ya? Teman-teman harus tahu. Ya, tadi tugasnya selain, kita tugas selalu 2 ya sekali pertemuan. Tugasnya selain yang tadi mengerjakan 10 nomor PG, dikirim, ditulis. Kalau yang PG itu diketik, setelah diketik, dibikin PDF, kirim ke saya. Kalau yang ini adalah tugas video. Teman-teman harus lihat ya, tugas video. Tugas videonya itu adalah setiap orang harus berbeda. Macam wisatanya harus berbeda. Misalnya, siapa tadi? Si Rizky, siapa si Distira mau pakai wisata budaya, berarti dia hanya menceritakan budaya Bali. Ada apa aja? Bagaimana ke sana? Terus motivasinya apa? Dia sebagai turis atau traveler ke Bali. Manfaatnya apa? Itu berupa video misalnya. Halo teman-teman, videonya cukup singkat, 5 menit, 3 menit bisa. Nanti dikirim ke DCR. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Distira. Hari ini saya akan menceritakan wisata budaya di Bali. Menurut saya, wisata budaya itu merupakan suatu hal yang unik karena kita mempelajari tentang tarian, mempelajari tentang lukisan, artefak, dan sebagainya. Di Bali memiliki sebuah tarian, itu kecak. Nah, sebagai ini, contoh kamu nari-nari kecak lah, gitu-gitu ya. Narinya misalnya. Itu sebuah penjelasan dari macam-macam wisata. Motivasi saya di sini ya, motivasi saya yaitu adalah sebagai motivasi budaya, yaitu keinginan. Itu motivasi saya. Kenapa saya ingin tahu? Karena saya ingin mempelajari. Lalu di selanjutnya, saya ini adalah sebagai turis. Ya, selama perjalanan saya membeli tiket untuk menonton pertunjukan, atau kalau kamu sebagai traveler, saya pergi ke Bali karena saya ingin menghibur orang menari. Saya sebagai traveler, itu bedanya. Manfaatnya apa? Manfaatnya karena saya ingin merealisasikan diri saya, membuat hidup saya lebih bahagia. Seperti itu. Dan sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskannya 5 menit lah. Seragamnya nggak pakai seragam sekolah, tapi pakai seragam seorang traveler.
Kalau kamu jalan-jalan pakaiannya bagaimana? Kalau jalan-jalannya ke salju, nggak mungkin pakai pakaian pantai kan? Kalau kamu Itu jalan bebas ke kan ya Pak, pantai, kemana aja ya Pak? hah? Maaf Pak, itu kita bebas kemana aja kan ya Pak? Bebas, tapi kamu harus milih dari yang tadi dijelasin Pancaputra itu dari A sampai F, kamu ke wisata mana? Oh Pak, saya mau ini umroh. Kamu pakailah tuh sorban atau pakai apa gitu kan. Assalamualaikum. Hari ini saya mau menjelaskan wisata umroh misalnya gitu. Boleh. Jadi kita turun di Jeddah. Nanti kamu jelasin aja. Atau yang wisata sejarah misalnya. Atau wisata alam. Kamu pura-pura lah di kamar mandi main air gitu kan. Ini lagi di laut itu terserah. Bagaimana videonya sebagus mungkin. Nanti video yang paling bagus akan saya kasih tips yang bagus lagi. Bukan tips sih sebenarnya, sebuah reward dari saya lah. Rewardnya ada nanti di pertemuan yang akan datang. Sampai sini paham? Paham Pak. Paham nggak Kapan, dikira? Pak, pengumpulannya? Paham. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyain? Itu kapan pengumpulannya, Pak? Itu deadline-nya sampai kapan Pak? Jam 2 seperti biasa. Kan kita masih panjang sampai jam 2. Kan waktu saya sampai jam 2, sekarang masih jam 11, 12, 1, 2. Saya kasih tolerin deh sampai jam 4, 5 jam. Masa nggak bisa sih 5 jam nugas? Kan hari ini mata pelajaran saya doang. Oke? Videonya juga, Pak. Videonya juga, kan videonya 5 menit. 5 jam panjang. Kamu mau nanti ngerjain di jam 3, kayak jam 4 boleh. Tapi dikumpulin nanti on time pokoknya. Semoga hari ini saya lupa lagi ya bikin GCR-nya ya. Soalnya si Rizky dari kemarin, Pak GCR-nya mana Pak? GCR. Iya itu Pak pada minta Pak. Ah iya. Enggak kan GCR-nya udah ada, nanti kalau upload nanti tinggal upload. Iya Pak. Ada yang mau ditanyain? Pakaiannya dari atas sampai bawah kelihatan ya. Kamu jangan cuman badan doang. Kalau traveler kan harus kelihatan, entah bawa ransel atau bawa gini. Ini contohnya adalah sebuah peta perjalanan. Oh dari sini kita backpacker, kamu bawa tas gunung yang gede tuh kan, padahal kosong. Oh ke sini. Nah itu kayak gitu contohnya di video. Saya pengen lihat video karena kakak kelasmu tahun lalu itu bikin videonya unik-unik. Ada dia yang pakai zoom, latar belakangnya dihilangin, diganti Bali. Ada, misalnya kayak gini nih. Latar belakang saya itu, saya mau ganti ya, virtual background. Jadi misalnya di luar angkasa. Dan nanti dia gayanya pakai astronot di luar angkasa dan sebagainya. Itu contoh. Boleh pakai zoom, ngerekam diri sendiri. Atau di belakangnya mau pakai filter. Saya lagi di Golden Gate nih di Amerika, misalnya begini. Terserah. Itu video jalan-jalanmu sendiri. Paham? Paham Pak. Oke, 6 menit terakhir saya mau absen karena cuma 15 orang hari ini. Saya absen, kalau yang nggak ada saya bikin alfa ya. Absen terakhir. Amanda Putri Salsabila ada? Ada, Pak. Distira ada? Saya ada hadir. Dwi ada? Dwi ada? Nggak ada, saya ganti alfa. Vika ada? Ada. Jekhan Hakim ada? Hadir Pak. Main HP terus. Indana ada? Indana ada? Lady ada? Ada, Pak. Longi ada? Ada Pak. Lutfi ada? Lutfi ada?
Irgi ada? Irgi ada? Irgi nggak ada ya? Nabila ada? Ya, Aprilia hadir, Pak. Naisha ada? Hadir, Pak. Nova ada? Panca ada? Ada, Pak. Hadir. Rahma ada? Ada, Pak. Rizky ada? Hadir, Pak. Indi ada? Vita ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Winda ada? Winda ada? Zahra Amelia Sekan ada? Ada. Siapa namanya? Putra? Iya, Ini tanyain yang namanya Bella kemana nggak pernah hadir. Pak. Kenapa? Terus yang nama Selina Masayu mana nggak pernah hadir. Terus Iya, Pak. ini udah 3 kali ya. Selina Iya, itu Pak. Banyak yang 3 kali, Pak. Ya, Nova Fitria. Teman-teman yang udah 3 kali tolong diperhatikan ya, absen lebih dari 9 sama saya. Tahu saya ya nggak pernah ikut Ya. Zoom itu Selina sama Nova, Pak. Nggak pernah ketemu kasih saya di Zoom. tahu. Kamu kalau nggak percaya tanya aja kakak kelasmu yang di atas. Yang kelas 11 Helga atau siapa gitu tanya. Aprilia hadir, Pak. Aduh. Aprilia, Dwi. Tadi kayaknya Dwi Aprilia. Dwi Aprilia hadir, Pak. mana anaknya? Keluar masuk musola. Nah, Nyolek kali jaringannya tadi. ada lagi? Yang mau saya alfain? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini saya copy, saya kirim ke grup. Teman-teman harus perhatikan ya. Jangan, kasihan orang tua kalian yang udah nyekolahin kalian. Kamunya males-malesan. Nah, iya ini. Kamu loh, disekolahin males-malesan. Heran saya. Nah, teman-teman tolong nyalain kameranya. Saya mau screenshot. Satu, 2. Tolong dinyalain Vita, Amanda, Dwi, Nabila. 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Jika tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.